Silakan duduk. Oke. Wah cukup ya? Oke nggak apa-apa saya di sini aja ya. Baik, keluarga Bapak David Lemanto dengan 3 anak juga sama dengan keluarga Pak Roni. Dan buat yang banyak belum tahu inilah istri Pak David Lemanto ya. Saya rasa banyak yang belum tahu juga ya. Dan pertanyaan pertama nih saya akan tujukan kepada Bu Ayu Limanto. Karena tadi pesannya Pak David sudah bicara di banyak sesi. Kali ini giliran istrinya yang harus banyak sharing tentu saja ya. Boleh dibantu mic-nya. Sudah siap Ci Ayu? Baik, pertanyaan pertama, seberat apa rasanya menjadi istri seorang David Limanto? 3 anak, kemudian suaminya pelayanannya luar biasa, banyak tanggung jawabnya, Betul pekerjaannya sekali. Juga banyak sekali pekerjaannya. Silakan dijawab dengan singkat, padat dan jelas Ci Ayu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, terima kasih kalau saya sampai hari ini kami sekeluarga diberikan kesempatan untuk bersaksi, bukan karena kami lebih dari semua yang ada, tapi kami mau belajar untuk semakin hari menjadi keluarga yang lebih baik. Jujur saya sendiri juga agak kaget karena harusnya nggak bicara, tapi ya saya berusaha untuk taat juga. Karena sudah 2 hari ini mungkin suami saya banyak ngomong, jadi biar nggak sakit tenggorokan katanya. Puji Tuhan, tadi ditanyain apa tantangannya ya menjadi betul, seorang apa istri tantangannya, seberat apa Ci? Oke, jujur kalau awal saya itu agak berat. Sering saya ngomong sama suami saya, ngapain sih harus jadi istri gembala gitu. Karena kalau orang manggil itu Shalom Bu Gem, rasanya gimana gitu loh. Jadi aduh berat sekali kayaknya beban yang saya pikul sebagai ibu gembala. Jadi saya sering ngomong saya bukan ibu gembala tapi saya istri gembala, saya bilang. Kalau istri itu kan support, istri itu selalu dukung apa yang dilakukan suaminya. Cuman kalau ibu gembala rasanya kok harus mengembalakan banyak gitu ya. Agak tertekan saya. Itu awalnya. Terus cuma saya belajar, suami saya sering support saya. Dia sering bilang, enggak kamu tuh bisa, kamu itu mampu. Jadi dia selalu mengajarkan hal-hal yang saya nggak bisa. Terus dia selalu melatih saya untuk melakukan hal-hal baru. Ya, itu yang benar-benar saya sendiri karena saya juga berasal bukan dari keluarga dulu bukan dari keluarga Kristen. Saya nama saya Ayu, jadi saya memang putri asli daerah sini. Jadi saya memang tidak mendapatkan teladan bagaimana menjadi istri yang baik dan bagaimana menjadi orang tua yang baik dari orang tua saya. Nah, jadi benar-benar saya belajar dari awal banget gitu loh, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik buat ketiga anak-anak saya. Sangat berat karena dulu saya sendiri tidak dirawat oleh orang tua saya karena orang tua saya sibuk. Jadi saya dirawat oleh tante saya. Jadi bahkan ketika saya ketemu sama ibu saya sering bilang gini sekarang sama saya, ternyata kamu bisa juga ya jadi mama katanya. Mereka nggak nyangka kalau saya tuh bisa gitu loh, karena saya nggak pernah dapat didikan itu. Ketika menjadi mama dari 3 orang anak, setiap anak ini ada tantangannya, setiap masanya itu ada tantangannya sendiri. Ketika mereka kecil, mungkin saya capek secara jasmani, harus merawat mereka. Waktu sekolah nganterin mereka, bahkan masak bangun pagi-pagi karena mereka enggak mau catering, harus dibekali dari masakan saya. Jadi saya pagi jam 5 bangun, kadang setengah 5. Saya punya ART tapi nggak pernah masak buat keluarga saya, yang masak saya sendiri. Jadi sampai tadi pun mereka nggak makan siang, bener nggak? Karena saya bawain tadi ke mereka sekolah sebentar. Terus capek
capek jasmani gitu ya, mesti begadang dan lain-lainnya. Dan itu membuat saya sebagai istri David Limanto yang notabene kan dia itu banyak sekali pelayanannya di gereja, semua kayaknya diambil gitu loh. Ini itu semua, sementara saya sibuk ngurus anak di rumah. Pernah satu ketika itu saya pas kumpul-kumpul sama leaders sama pemimpin-pemimpin sama gembala-gembala di gereja itu sempat ditanyain gini, yuk kamu kok gak pernah kelihatan di gereja? Terus saya bilang, aduh Cik, saya kan mana terus, saya bilang gitu. Jadi saya nggak bisa nemenin dia ke gereja. Bahkan kadang-kadang merasa tertekan tuh di sini ketika orang tuh nggak tahu saya tuh istrinya David Limanto. Jadi kamu siapa ya katanya, oh maaf saya istrinya David Limanto. Jadi mungkin orang nggak nyangka gitu loh, kok istrinya diem nggak ngapain, sedangkan dia hilang melulu kalau di gereja, di mana hilang aja nggak pernah ada. Ketika kekawinan pun dia hilang, saya ditinggal di meja. Tapi puji Tuhan sih dengan kondisi itu sekarang lama-lama saya menyadari gitu dan saya mau belajar. Saya bersyukur punya suami yang luar biasa yang gak pernah lelah mengajarin saya, gak pernah lelah melatih saya. Selalu support saya bilang kamu bisa, kamu tuh hebat, kamu tuh mampu gitu. Itu yang selalu dia katakan sama saya dan thanks God, saya bersyukur banget. Dan masa-masa menjadi istri David Limanto sekarang saya rasa biasa aja gitu. Udah nggak berat ya, biasa aja gitu ya. Ini curahan hati sekali saudara ya. Anda kalau lihat wajahnya waktu ngomong biasa aja, wah priceless banget barusan ya. Silakan Tasya. Iya, kalau kita sudah mendengar dari Ibu Ayu, kita sekarang mau mendengar dari anak-anaknya. Oke, sekarang kita mau nanyain Jojo dulu. Pernah nggak merasa terbebani atau terpressure menjadi anak seorang pendeta? Apalagi anak seorang pendeta David Limanto. Silakan. Kalau dari saya ya nggak ada pressure sih. Oke, luar biasa. Tidak ada pressure sama sekali. Ini antara nggak ada pressure atau ya udahlah aku gini-gini aja lah. Gimana Jo? Yang jelas Jo, coba Jo. Enggak, emang ya juga dari lahir kan anaknya David Limanto juga. Jadi bersyukur ya berarti dengan apapun itu ya. Belum pernah juga punya orang tua lain kan ya. Jadi ya nggak ada pressure. Berarti emang ini tulus dan ikhlas ya. Karena emang gak pernah jadi anaknya orang lain gitu saudara ya. Dari lahir sudah jadi anaknya David Limanto. Jadi ya gak bisa diubah gitu. Betul sekali. Jalanin aja. Oke, kalau kita tanya sama Besa atau Shalomita deh. Besa dulu deh, Besa, anak kedua ya. Kamu di tengah nih Besa. Ada Koko, ada Meme juga. Kamu ngerasain pressure apa enggak nih? No pressure sih. Oh yang ini pressure. No pressure. Oh no pressure. Tapi kalau di pergaulan, di teman-teman sepelayanan gereja, kamu pernah dibeda-bedain nggak? Karena kamu anaknya gembala. Sebenarnya untungnya di gerejaku di RCC kita nggak pernah beda-bedain sih. Terutama untuk kakak rohaninya, kalau misalnya aku salah ya salah aja gitu. Oh, kalau salah ya salah aja ya. Tetap dikasih tahu, tetap ditegur. Tetap diproses sedemikian rupa gitu ya. Iya betul sekali. Betul sekali, oke. Wow, kita tanyakan kepada Shalomita sekarang. Iya, ini bikin saya penasaran ya Bro Yanwar ya. Shalomita, ada nggak momen tertentu yang membuat kamu akhirnya bersyukur punya orang tua pendeta? Waduh, setiap hari sih. Setiap hari bersyukur, setiap hari luar bersyukur. biasa. Karena kan mungkin karena mulai remaja, jadi mungkin ada beberapa nih cowok-cowok yang deketin aku. Oh, oke. Mulai menarik saudara. Karena papa mama juga tahu kan, jadi setiap hari tuh pasti kalau misalnya lagi ke sekolah pasti di mobil ada aja
aduh kamu harus bisa jaga diri, begitu-gitu deh. Oke, I see. Pacarnya siapa yang pertama? Waduh. Gak punya pacar. Oh papa. Tapi rata-rata pada segen ya karena kamu anaknya Pak David Limanto ya? Iya sih. Nah kalau sama Meme biasanya aku kalau misalnya ada yang mau deketin dia, aku bilang ketemu papa dulu. Oh, ada penjaganya rupanya. Itu standarnya ya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan Pak David ngomong sedikit ya. Sedikit aja. Pak David, lebih susah mana? Ngurusin jemaat atau ngurusin anak-anak Pak David? Usia remaja Pak David? Ngurusin keluarga. Ngurusin keluarga, lebih sulit. Tantangannya di mana Pak David? Pak David kan udah jemaatnya juga lumayan banyak Pak David. Kemudian pelayanan dari lama, ketemu sekian banyak orang. Ini kan 4 orang aja Pak David. Ya karena kita punya harapan kepada mereka ya, kepada jemaat juga punya harapan. Tetapi kan kembali tadi sudah disebutin bahwa anak itu upah, titipan Tuhan yang kita benar-benar harus jaga ya. Artinya baik mereka tuh lagi sehat atau lagi sakit kita mesti terima. Terus jagain terutama masa-masa teenager. Nggak gampang saudaraku ya. Ketika saya pertama kali dengan anak saya mau pacaran aja saya stres saudaraku ya. Stres. Apalagi mau ada yang deketin yang cewek nih. Kalau kamu ada yang deketin kamu suruh ngadep papa dulu ya gitu. Dan ini kita coba terapkan kepada mereka bukan karena apa. Anak saya yang besar ketika dia ikut komsel remaja. Terus ya mereka bahas di komsel itu tentang menjalin hubungan atau pacaran. Lain satu, kamu punya pacar enggak? Suka sama siapa? Anak saya yang besar tuh waktu dia masih SMA ya, kamu mau pacar? Udah punya pacar? Aku udah punya pacar. Siapa pacarmu? Pacar saya mama saya. Dia ngomong gitu saudaraku ya. Jadi kita punya harapan bahwa pacar pertama daripada anak-anak laki kita itu adalah mamanya, ya. Dan pacar pertama daripada anak perempuan kita adalah papanya, ya. Artinya mereka tadi seperti katakan mereka harus puas dengan kasih yang ada di rumah. Sehingga harapan kita mereka bisa menjadi berkat lah dan dimanapun mereka ada mereka bisa jadi orang yang baik dan bisa memancarkan kebenaran Tuhan dimanapun mereka ada. Ya. Thank you Ko David. Tasya boleh tanyakan kepada anak-anaknya lagi? Banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanya ya. Penasaran gimana sih jadi anak gembala itu ya. Betul. Oke, mau nanya lagi untuk Jojo. Gimana perasaannya melihat papa melayani di berbagai macam di berbagai macam kota. Betul. Jarang ada di rumah. Perasaannya tuh gimana? Pernah ngerasa dianaktiriin nggak? Kok papa lebih ngurusin jemaat daripada ngurusin aku gitu? Iya. Sebenarnya perasaan itu bangga sih, lebih ke bangga. Tapi juga di satu sisi ya kayak pergi gitu. Papa pergi kan. Pasrah jadinya ya. Meskipun balik tapi kayak ya. Oh balik gitu ya. Tapi kan balik. Meskipun nantinya tuh bakal balik tapi kan lebih pengen waktu ada papa di rumah gitu loh. Ya begitu aja sih. Ya gitu aja ya. Baik terima kasih Jojo. Saya mau ke Besa lagi kalau begitu. Bes, kamu pernah debat nggak sama papa? Discuss apa gitu? Debat, karena kayaknya Besa ini yang paling vokal ya di antara bertiga ya. Besa pernah debat apa sama papa? Sampai sejauh mana debatnya dan gimana solusinya? Sering sih. Salah satu yang paling kamu ingat Besa? Salah satu yang paling aku ingat waktu itu, aku ingat banget pas tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu kan. Kan masih zaman-zaman COVID kan ya, terus kayak walaupun COVID tuh aku banyak kegiatan, jadi di gereja, di sekolah segala macem. Nah ada satu momen dimana aku mau pergi komunitas bulu tangkis di gerejaku gitu. Cuma gak dikasih sama papa gitu. Di satu momen walaupun dianggap kayak cuma bulu tangkis doang gitu. Cuma ada beberapa hal yang aku pikirkan dan membuat aku kayak pengen banget ikut komunitas itu gitu. Tapi karena gak dikasih sampai saat itu bener-bener aku nangis entah kenapa. Aku gak tahu sampai nangis padahal. Cuma gak diizinin ikut olahraga gitu. Padahal cuma hal simpel doang. Cuma akhirnya aku ngomong sama papa gitu. Kayak aku doa sama Tuhan, Tuhan mau gimana gitu. Akhirnya
aku memberanikan diri buat ngomong sama papa kayak kenapa sih gini gitu. Cuma akhirnya ya aku juga tahu sebenarnya aku ini nggak gimana ya. Nggak bakat bulu tangkis atau gimana? Makanya papanya marah gitu. Atau kamu lebih bakat di bola atau basket atau gimana? Alasannya ternyata apa gitu maksudnya? Nggak, alasan utamanya lebih ke ini sih kayak udah banyak kegiatan kan. Habis itu aku nggak terlalu mementingkan kapasitas tenagaku. Jadi kecapean banget tapi tetap maksain ikut. Sampai segitunya papa mikirin itu gitu. Oh akhirnya kamu paham tentang hal itu ya? Iya. Wow. Biasa ambil nafas dulu gak apa-apa. Dia masih teringat-ingat perdebatan waktu itu sepertinya ya. Masih terbawa emosinya ya. Tapi udah beli raket belum Besa? Oh ada di rumah. Oh ada di rumah udah beli raket. Berarti boleh sebenarnya ya. Oke tanyakan Shalom sekarang Tasya. Iya. Shalom. Nilai apa yang Shalom selalu ingat terus menerus yang pernah diberikan oleh papa? Kalau papa ke aku, papa selalu bilang harus belajar legowo katanya. Selalu legowo. Iya. Terutama dalam hal seperti apa nih Shalom, boleh dikasih contohnya nggak? Kalau hal-hal nggak sesuai sama ekspektasi aku gitu harus belajar ya udah legowo aja. Menyerahkan semuanya ke Tuhan ya gitu ya berarti ya. Oke. Saya kembali ke Bu Ayu dulu sekarang. Cayu boleh tanya nggak nih setelah tadi sharing tentang segala kelelahannya, biasanya recharge-nya gimana? Biar ibu-ibu gembala juga tahu recharge-nya gimana. Ibu gembala tuh biasanya recharge energinya gimana Cayu? Kalau saya, karena memang saya lebih seneng di rumah, jadi memang saya jarang keluar-keluar. Kalau ketika saya capek, ketika mungkin kayak ada beban gitu ya jadi kembali lagi. Di rumah saya tuh ada ruangan buat anak-anak main musik gitu. Biasanya saya masuk ke sana. Saya setel lagu-lagu dan saya nyanyi karena saya nggak bisa main musik. Jadi saya setel, saya ngikuti lagu itu, saya nyanyi, saya berdoa. Kalau setelah saya merasa lebih lega, lebih tenang, nanti kalau suami saya pulang, saya ngobrol sama dia. Saya banyak ngobrol, tadi anak-anak seperti apa gitu kan. Kecapean saya ngurus mereka karena kalau tadi belum selesai sebenarnya ya. Oh masih ada yang tadi ternyata ya. Tadi kelelahan mengurus 3 anak ya. Waktu kecil kan capek jasmani. Tapi ketika sekarang anak-anak saya mulai beranjak remaja. Ternyata saya pikir waktu dulu dia kecil itu, aduh kapan nih anak besarnya gitu ya. Biar lebih enak gitu loh, saya bisa pergi gitu kan berdua sama suami saya. Jadi anak-anak bisa ditinggal. Kalau dulu kan harus semua dibawa karena semua saya ngurus sendiri. Nah, pikiran itu ada. Tapi ketika mereka sekarang menginjak remaja, ternyata aduh, tantangannya ternyata lebih lagi gitu. Saya pikir dulu tuh sudah susah, ternyata sekarang kayaknya lebih susah ngurus mereka. Mungkin yang punya anak-anak remaja mengalami hal seperti ini. Karena apa? Di masa-masa sekarang mereka remaja, kami berdua nggak bisa ngomong ini nggak boleh, itu boleh. Kalau dulu zamannya masih anak-anak ya, nggak mau ke gereja kan nggak mungkin karena kamu harus ke gereja, kamu harus sekolah minggu, kamu harus baca firman, kamu harus gini, harus ya tidak itu biasa dan mereka ini kan tidak menentang. Tapi kalau sekarang sudah remaja begini, kami nggak bisa maksa itu. Jadi kami harus belajar untuk jadi teman bagi mereka. Jadi apa yang mereka mau, kami berusaha untuk mendengar. Karena zamannya kami sama zaman mereka tidak sama. Yang selalu saya ingatkan ke anak-anak saya, itu bagaimana mereka harus menjaga pergaulannya. Karena kita tahu ya sekarang pergaulan kayak tadi dia bilang selalu diingetin jaga diri ya kalau ada orang yang mau deketin dia jangan ini jangan itu. Nah firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa kita harus mengajarkan anak itu berulang-ulang. Bahkan ketika saya mengajarkan mereka hal-hal yang firman Tuhan ajarkan kadang-kadang mereka nggak mengikuti. Kadang-kadang saya ngomong sama suami saya aduh capek banget loh gini aja kok. Diulang-ulang terus. Tapi puji Tuhan dia selalu ngingetin saya. Dia selalu, kata-kata dia ini yang selalu membuat saya di-recharge ya. Dia selalu bilang gini, kita sudah ngasih tahu anak kita berulang-ulang.
terus ngomongin hal yang baik, kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka masih aja kadang suka bohong, masih aja kadang suka debat, suka ini. Bayangkan kalau kita tidak ngasih tahu mereka, bagaimana jadinya anak kita. Nah itu yang saya langsung, oh iya. Jadi saya ingat firman Tuhan di Ulangan ya. Ulangan 6 ayat 7 kalau nggak salah, bahwa kita harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang di saat kita bangun, di saat kita dalam perjalanan, kita duduk, kita tidur. Nah itu yang saya lakukan, karena dari anak-anak saya kecil ngantar jemput mereka sekolah itu kami berdua. Jadi itu kesempatan saya untuk ngobrol banyak dengan mereka. Jadi saya sering ngomong tentang mereka, apa yang saya omongkan. Yang pertama jelas saya selalu mengajarkan mereka untuk kamu harus selalu berharap sama Tuhan, bukan sama papa mama. Papa mama ini tidak selalu ada buat kalian. Ada masanya kita tuh gak akan ada. Terus yang kedua saya mengajarkan kebaikan Tuhan, saya ceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam keluarga kami. Seperti kemarin saat suami saya sakit, saya nggak bilang ke mereka waktu saya di Jakarta, papa begini prosesnya, nggak banyak saya cerita itu. Tapi saya banyak cerita bahwa Tuhan itu baik loh. Mama ketemu dokter yang baik, papa ini, semua kebaikan Tuhan saya ceritakan. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga kami, saya ceritakan kepada anak-anak. Tujuannya apa? Supaya mereka juga mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi saya terus ngomong ke mereka bahwa kamu yang pertama harus berharap sama Tuhan. Kemarin mama papa gak tahu harus berharap ke siapa kalau gak sama Tuhan. Jadi kalian ketika gak ada mama, kayak kemarin kita tinggal waktu dia operasi di Jakarta, kita tinggal 2 minggu. Nah itu kan saya bilang mama papa gak ada di rumah. Jujur saya kepikiran karena saya gak pernah ninggalin anak lama. Tapi saya bilang mama papa berharap sama Tuhan. Kamu pun harus berharap sama Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber segala-galanya gitu loh. Membuat hati damai, membuat hati tenang, ya datang sama Tuhan. Dan puji Tuhan mereka waktu itu bangun mesbah bertiga. Terus mereka terus telepon tanya papa bagaimana. Ini terus saya selalu bilang ke mereka bahwa jangan takut. Gitu, Tuhan selalu menyertai. Dan masa-masa ini saya belajar untuk mendengarkan mereka, apa mau mereka. Jadi saya berusaha dengar walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Tapi kadang-kadang kita belajar untuk kasih ruang gagal lah sama mereka. Kadang kan pasti anak tuh pernah bikin salah. Tapi kembali lagi kayak David ngomong tadi kan, penerimaan. Dan kami mau terkadang kita kalau ngomong aja kan, papa biasanya ngomong, mama biasanya ngomong itu loh, ya udahlah kalian jalanin. Tapi ketika mereka rasanya bikin salah, saya datang lagi ajarin. Nah kemarin kan ini loh maksudnya mama gitu loh. Jadi itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sampai pada saat mereka mau melayani Tuhan pun saya nggak pernah paksa mereka. Entahlah mereka pernah dipaksa apa enggak, itu aja sih. Oke, thank you Cahayu. 2 pertanyaan terakhir untuk anak-anak. Yang pertama, ada yang mau jadi seperti papa enggak? Besa, mau jadi seperti papa? Enggak. Enggak mau jadi seperti papa. Shalom, mau jadi seperti papa? Enggak. Enggak juga. Jojo, terakhir nih Jojo mau jadi seperti papa enggak Jojo? Ya biasa aja gitu. Gimana Jo? Enggak mau juga saudara. Wow, memilih jalannya sendiri-sendiri. Kalau boleh tahu, Jojo pengen jadi apa? Pengen jadi bisnismen, tapi kayaknya nggak pengen jadi pendeta. Oh, pengen jadi bisnismennya aja, nggak pengen jadi pendetanya. Shalom mau jadi apa Shalom? Jujur aku belum tahu pengen jadi apa, buat kayak kerjanya tuh apa. Jadi, tapi yang jelas nggak kayak papa gitu ya? Ya jelas kayak apa. Oke. Tapi aku sekarang ini juga masih doa terus, nanya ke Tuhan biar dikasih tahu gitu. Siap. Kalau Besa? Pengen jadi orang. Orang kaya ya kalau bisa. Orang kaya yang berguna bagi nusa dan bangsa betul, ya. Betul.
Kayaknya dari ketiga anak ini saya cuma percaya Besa anaknya Pak David Limanto kayaknya. Yang dua itu anaknya Bu Ayu Limanto saudara ya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Masing-masing boleh dong mau ngucapin apa ke papa di momen KLC ini. Dari sekian lama nih. Masih diskusi saudara? Jojo dulu, kemudian Besa, baru Shalomita. Cuma mau ngomong, thank you, karena emang sudah mengajari Koko, udah merawat Koko. Sampai bisa udah besar gini, lebih tinggi dari papa. Kedepannya gue harap papa terus support, itu aja. Thank you Jojo. Besa? Your turn. Buat apa? Kedepannya jangan capek-capek. Selain ya kan banyak yang bilang aku sama papa mirip banget kan. Yang gak bisa menentang itu. Kamu ngerasa mirip gak tapi? Enggak. Oke. Cuma intinya ya papa banyak ngajarin aku tentang prioritas. Papa juga harus tahu prioritas dan apa ya. Jangan ambil semua kerjaan. Tapi tetap ikutin apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup papa. Itu aja. Oh, mantap. Shalom, terakhir Shalom. Thank you Papa udah peduluin kita bertiga. Yang kita nggak pikirin buat diri kita, ternyata Papa juga kayak lebih pikirin gitu. Thank you banget. Aku bersyukur bisa jadi anak Papa. Terima kasih keluarga Bapak Pendeta David Limanto, terima kasih banyak. Kami percaya semua diberkati. Silakan Pak Arifin mau menambahkan. Bangga enggak masa depan kita cerah? Saya sebagai bapak kalau menilai putra putri kita lihat anak-anak dan anak rohaninya. Jadi nanti ke depan pasti masa depan kita cerah. Saya minta David dan Ayu untuk bersaksi. Karena ketiga putra putrinya ini minta dibaptis papanya pada ulang tahun papanya. Jadi kalau dikatakan anak-anak adalah upah, maka betul-betul mereka itu sebetulnya sangat bangga akan papanya. Besa tidak bisa berbicara sampai usia 3 tahun. Tapi paling pintar ngomong. Amin. Jadi kalau ada anak-anakmu kelihatan yang diam belum tentu. Sekarang ini kayak mitrayur, kayak senapan mesin. Kalian banggakan orang tuamu, kalau enggak mungkin. Saya belum pernah dengar hamba Tuhan di seluruh dunia yang putra putrinya minta dibaptis orang tuanya sendiri pada ulang tahun papanya dan menjadikan dirinya hadiah terbaik buat orang tuanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Selamat.